berpikir yang tidak terlalu bikin rumit, jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib. Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Kata Sangsi kemudian, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan, padukan jiwamu dengan keluasan, ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya, jangan beri ruang bagi kepentingan atau pandangan pribadi. Maka dunia akan tertib. Ini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Maksudnya apa? Berpikirlah seluas mungkin, menjelajahi macam-macam, tapi jangan terikat oleh keinginan-keinginan atau teori konsep-konsep yang rumit. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, tidak masalah. Baca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tidak masalah, tapi tidak harus kemudian ambisius. Apalagi kemudian terpatok pada pikiran-pikiran idealisme kita sendiri yang rumit. Kadang-kadang kan kita begitu. Pak, saya setelah belajar filsafat lama, saya putuskan saya seorang eksistensialis misalnya. Terus opo-opo dilihatnya secara eksistensial. Kamu repot sendiri. Nanti ngangkring, wah sekarang makan di angkringan tidak apa-apa, tapi ini angkringan eksistensial. Oh, nanti ada apa-apa, ini eksistensial. Itu kamu ribet sendiri, karena kamu terlanjur tadi bikin rumit bahwa saya ini, saya itu. Itu sama kalian kan sama teman-temanmu sudah terlanjur memperkenalkan diri, saya itu meskipun kayak gini gayanya, tapi saya soleh loh. Oh, itu. Ayo kamu pontang-panting sendiri itu, nanti mau katanya anak soleh, ini sudah mau asar zuhur belum. Oh iya ya, maaf lupa. Jadi kamu ribet sendiri. Salahmu sendiri, kamu mengkategori dirimu dengan satu konsep tadi. Jadi meluaslah seluas-luasnya tanpa harus bikin rumit dirimu sendiri. Biar hidupmu lebih nyaman. Padukan jiwamu dengan keluasan. Jadi mari kita sadari, sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, masih banyak hal yang belum kita paham. Mari kita jangan egois, mari kita merasakan diri kita sebagai bagian dari satu sistem besar. Jadi hidup ini jangan menganggap dirimu satu-satunya yang penting. Setiap entitas punya nilainya sendiri. Jangan dikira kalau kamu jahat atau jelek, efeknya ke dirimu saja. Lingkunganmu juga kena. Kalau kamu baik juga begitu. Ini namanya kesadaran yang meluas. Kalau kamu jahat, itu kamu tidak bisa egois bilang, biar saja Pak, jahat-jahat saya kok. Nggak akan ada yang kamu begitu. Cerewet-cerewet saya ngapain? Loh, enggak. Kalau kamu jahat, kalau kamu jelek, nanti semua yang berkaitan denganmu kena. Kamu anaknya siapa sih kok jahat banget? Orang tuamu kena. Kamu kakaknya siapa? Adiknya siapa? Kamu kok cerewet banget? Saudaramu kena. Daerahmu kena. Kamu anak mana sih? Kena daerahmu. Nanti kalau kamu ke luar negeri, kelakuanmu ngisin-ngisini, kamu orang negara mana sih? Negaramu kena. Jadi jangan dikira kamu itu sendirian. Kesadaranmu perluaslah. Jangan hanya mikir egomu sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sadari ini. Wah, itu saya mau sih agak nakal-nakal dikit itu. Tapi nanti orang tuaku bagaimana? Teman-temanku bagaimana? Orang kampungku bagaimana? Nanti kalau ada apa-apa kena semua. Terus kamu mulai lebih hati-hati, lebih taktis melakukan sesuatu.
Saya pingin sih ketat dengan idealismeku, tapi kalau nanti saya seketat itu, nanti efeknya mungkin ke teman-teman, ke saudara-saudara. Jadi ini padukan jiwamu dengan keluasan. Kemudian ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Terima kenyataan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Mengalir saja, fleksibel. Kemudian jangan beri ruang bagi pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu maksudnya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah segala sesuatu secara lebih objektif. Perspektif kita tidak selamanya benar. Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 ini, maka dunia akan tertib. Berpikir yang tidak terlalu bikin rumit, jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib. Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu, dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini. Tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimat ini perlu dipikir agak panjang. Hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tidak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang tidak terbatas,
hidupmu dalam bahaya. Ini berhubungan dengan diri kita yang kadang ambisius. Pingin ngerti segalanya. Pingin bisa apa saja. Pak, ini rasanya kok sekarang penting, Pak. Saya pingin bisa itu, dikejar. Pak, ini kan dikejar. Jadi pingin tahu semuanya, pingin ngerti segalanya. Dan kita merasa tidak pernah cukup. Pokoknya harus semuanya diraih. Ini yang kadang kita menyebutnya ambisius. Kata Zhangxi, kalau hidup kita yang terbatas, kita gunakan untuk mengejar yang terbatas, wah hidup kita terancam bahaya ini. Maksudnya kita tidak akan bisa bahagia. Hidup kita itu waktu kita terbatas, energi kita terbatas, umur kita terbatas. Sementara pengetahuan tidak memiliki batas. Kalau kita ambisius, ingin bisa segalanya, mengerti segalanya, ya siap-siap. Hidup kita akan terancam tidak bahagia. Bukan berarti kemudian, kalau begitu berarti saya tidak usah banyak belajar. Itu kadang-kadang kita kalau ada narasi begini kita memahaminya ekstrim begitu. Tidak begitu. Jadi tidak salah sih kita mencari ilmu, nambah wawasan, tapi jangan kehilangan keseimbangan hidup. Jadi hidup ini multidimensi, pengetahuan salah satunya. Kalau hanya pengetahuan ingin kita kumpulkan terus, kapan kita menjalankannya? Kapan kita menemukan kemuliaan hidup dengan menghidupkan ilmu? Kalau ambisi kita hanya mengumpulkan. Yang kedua, ayo belajar secara alami saja, sesuai kebutuhan. Bukan secara obsesif. Yo wajarnya saya sarjana filsafat, ya belajar filsafat. Tidak apa-apa saya terima, urusan kimia saya tidak paham. Urusan matematika saya agak setengah-setengah urusan. Cuma saya banyak ngertinya sih di filsafat. Ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran tentang keterbatasan hidup. Bahwa kita ini tidak tak terbatas. Ini yang kalau menurut Imam Ghazali kan istilahnya pengetahuan itu harus pas saja tengah-tengah. Istilah beliau namanya hikmah. Jadi cari pengetahuan yang hikmah. Kalau sekedar pengetahuan banyak. Apalagi sekarang kalian buka situs buku apa saja akan bisa. Tapi kan pilihlah yang penting, yang berguna, yang benar, yang baik. Ini yang disebut hikmah. Jadi jangan berambisi, Pak kan saya harus ngerti juga, ini yang penting. Yang tidak penting kan harus saya ngerti juga, Pak. Yang ini, yo habis hidupmu, waktumu, energimu. Jadi pilih yang memang relevan, cocok, sesuai, berguna, maslahat. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang ternyata tidak terlalu penting. Waktu kita terbatas, energi terbatas, umur kita juga terbatas. Bahkan diri kita terbatas. Ini kalimat beliau selanjutnya yang untuk menegaskan itu. Seekor katak di sumur tidak dapat membahas samudra, sebab dia terbatasi oleh ukuran sumur. Serangga musim panas tidak bisa membahas es, karena dia hanya tahu musimnya, wong dia hidupnya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membahas tahu, sebab dia terbatasi oleh teori-teorinya. Sekarang engkau telah keluar dari lembahmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersamamu. Jadi maksudnya apa? Mari kita sadari batas kita. Kemudian kalau sudah itu, ya kita lebih terbuka untuk memperluas batas kita pelan-pelan, tidak masalah. Tapi tetap kita sadari kita itu ada batas. Pemahaman kita itu kan terbatasi oleh pengalaman kita, pengetahuan kita. Tidak usah kaget misalnya di YouTube, Pak, yo kalau tokoh ini kok bilangnya begini, tokoh itu bilangnya begitu.
Masing-masing tokoh ini menjelaskan sesuai pengalaman mereka, sesuai guru yang mereka percaya, sesuai buku yang mereka baca. Yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda, guru yang berbeda, buku yang berbeda. Dan itu alami saja. Kita yang sering tidak terima, kita cocok dengan tokoh ini sih. Kalau tokoh ini enggak, terus kita menerima yang ini, menolak yang itu, menggugat yang ini, kemudian memuji yang itu. Kita lupa bahwa masing-masing punya sejarahnya sendiri sehingga jadi begitu. Jadi ini makanya jangan disalahkan serangga musim panas ndak ngerti es ya, karena dia memang ndak pernah ngalami es. Jadi kita juga begitu. Kalau ada yang bilang, alah Pak Faiz itu apa-apa kok filsafat. Lah saya ngertinya filsafat. Nanti kalau disuruh pakai sudut pandang kimia malah kacau. Kalau disuruh pakai sudut pandang matematika malah tolah-toleh nanti saya. Jadi memang ngertinya saya filsafat. Jadi wajar saja. Nanti orang lain punya perspektif berbeda. Jadi yang penting apa? Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka. Terbuka itu ini loh Pak, sampean kan ngertinya filsafat. Kalau dari sisi ilmu psikologi itu begini loh Pak. Oh kalau dari sisi ilmu biologi itu begini loh Pak. Ini kita terbuka menerima masukan. Jadi ini sikap mental ideal menghadapi pengetahuan tadi. Karena isinya pengetahuan itu kan bagian yang nanti kita kuasai tadi. Kita cari yang penting, yang berguna, biar waktu kita tidak habis. Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan. Kita lanjutkan. Nah, ini juga untuk menyadarkan kita. Manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka. Namun mereka tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang ada di luar lingkup tersebut. Dalam hidup ini kadang-kadang kita menganggap yang penting itu hanya yang kita ketahui saja. Padahal hidup ini kompleks dan banyak hal yang tidak kita ketahui, itu juga pengaruhnya besar untuk hidup kita. Ini kadang-kadang yang manusia itu mengabaikan apa yang di luar jangkauannya. Seolah-olah yang di luar jangkauannya itu tidak penting. Ngaji ini misalnya, kalau teman-teman saya suruh coba sebutkan 5 hal yang paling penting dalam ngaji ini. Itu mungkin sampai nyebut filsafatnya, sayanya, takmirnya, mungkin jamaahnya. Kalian lupa misalnya tukang yang bangun masjid ini. Itu kan ya penting juga, kalau tidak ada tukangnya masjidnya tidak ada. Listriknya itu mungkin kalian lupakan. Pabrik laptop kalian lupakan. Kalau tidak ada pabrik laptop, tidak ada laptop ini. Laptopnya tidak ada, ngajinya tidak maksimal. Kalian dengarkan suara saya saja, ngantukmu double. Tidak ada slide-nya. Lah itu kalian anggap tidak penting, tapi ini penting. Lalu kadang-kadang kalian tidak nganggap. Kadang-kadang kalian kan ngamuk, misalnya ada supir-supir truk yang muat apa itu kok ya-yaan ya. Ini kalian merasa tidak butuh sama sekali dengan itu. Padahal mungkin dialah yang ngangkuti sembako yang tiap hari kalian makan. Dialah nanti yang bawa LPG dan lain sebagainya. Yang kalian pakai tiap hari, yang kalian ngantri. Baru ketika sekarang harus ngantri, kalian baru sadar. Ternyata penting ya truknya LPG itu, kamu harus nunggu. Kemarin tidak kamu anggap sama sekali. Nah ini jadi kita itu sering menganggap penting apa yang kita ketahui. Kita lupa ada banyak hal yang luput dari pengetahuan kita. Dan itu juga penting. Maka jangan dikira hal penting itu hanya yang kalian anggap penting saja. Ada banyak hal lain yang luput dari jangkauanmu, yang kadang kau anggap tidak penting. Itu kuasanya Tuhan ya. Itu justru dari situ hidup ini bisa tetap berjalan. Tanpa itu semua sekompleks itu, dunia ini tidak seperti ini. Bayangkan kalau dunia ini berputar sejauh yang kita tahu dan kita anggap penting saja, itu mesti kacau sudah. Untungnya meskipun tidak muncul sama sekali di kepala kita,
tetap berjalan juga. Jadi tidak pernah terbayangkan oleh kita, padahal itu penting, dan itu tetap juga berjalan. Sampai termasuk mungkin binatang-binatang paling kecil, apa yang itu mungkin secara tidak langsung ada efeknya. Yang bahkan termasuk binatang-binatang pengurai yang ada di kamar mandimu, itu kan kamu tidak pernah jadi hitunganmu. Bayangkan kalau dia tidak berfungsi, wow itu WC-mu tidak ada 1 bulan penuh, itu kan ya mengacaukan ritme hidupmu. Tapi selama ini itu tidak jadi bahan pertimbanganmu. Jadi mari kita sadari ini. Jadi manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka, namun tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang di luar lingkup tersebut. Nih, kita sering tertipu oleh ilusi pengetahuan kita yang terbatas. Kita lanjutkan. Ini menarik ilustrasi beliau. Tadi sudah ada ilustrasi bayi, ada ilustrasi cermin, sekarang ilustrasi kapal. Ketika seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun dia seorang pemarah, dia tidak akan marah. Tapi kalau dia melihat ada orang di atas sampan itu, dia baru akan marah meneriaki orang itu agar minggir. Kalau tidak terdengar teriakannya, dia akan berteriak lagi dan lagi, lalu maki-maki. Semua itu terjadi karena ada orang di atas sampan. Kalau engkau dapat mengosongkan kapalmu, menyeberangi sungai dunia, tidak seorang pun akan menentangmu. Tidak seorang pun akan menyakitimu. Kita bayangkan ya, satu ketika kita naik perahu atau naik kapal. Tiba-tiba ada perahu lain mendekat, nyenggol kapalmu. Itu begitu kamu lihat perahu yang mendekat tadi kosong, kamu yang tadinya mau ngamuk kan tidak jadi ngamuk. Oh ya perahu ini kosong, mungkin kena angin ya sampai ke sini. Hal yang sama terjadi begitu kamu lihat di atas perahu itu ada orang, mesti kamu akan misu-misu sudah. Ya kan, dasar, ndak hati-hati, ndak ngerti bahwa matanya ditaruh di mana gitu-gitu. Kamu akan begitu. Jadi ini satu narasi tentang sesuatu yang terjadi secara alami dan hubungannya dengan ego. Kalau tiba-tiba ada hujan deras, kemudian kita basah kuyup, kan kita ndak marah sama hujan. Tapi kalau temanmu bawa ember terus kamu digebyur dari belakang, basahnya sama, tapi kan kamu ngamuk. Kenapa begitu? Karena ada orangnya. Orang itu simbol ego. Jadi karena ada orang di situ, ego itu kan cenderung aku yang merasa penting, merasa perlu dihormati, merasa perlu diakui kehadirannya. Sehingga ketika ada orang lain, kita tuntut dia untuk mengakui pentingnya kita, menghormati kita, dan lain sebagainya. Itu ego. Gimana caranya meskipun di kapal itu ada orang, kita tidak marah-marah, ego kita yang kita turunkan. Meskipun teman kita yang gebyur air, dan kita bisa tidak marah, ego kita yang kita turunkan. Mari kita anggap peristiwa-peristiwa orang naik kapal minggir nyenggol kita atau orang gebyur kita itu sebagian dari fenomena momen biasa saja. Dia jadi sesuatu yang menyakiti kita ketika ego kita yang muncul. Wah, dia ingin nantang saya ini mesti. Wah, dia ingin menyakitiku ini mesti. Wah, dia meremehkanku ini mesti. Pernyataan-pernyataan ini dalam diri kita, itulah yang membuat kita meledak. Itu yang tadi saya sebut cara baca kita, cara memahami kita. Bisa enggak misalnya ada kapal kita kesenggol tapi seperti hujan tadi. Oh ya biasa sih, mungkin dia enggak terlalu pinter nyetirnya atau kepleset tadi khilaf sebentar, enggak apa-apa lah. Tanpa harus melibatkan, menegaskan ego kita. Kalau kita bisa
mulai momong ego, kalau bahasa saya tadi, mengambil jarak, mengendalikan ego, hidup kita mungkin lebih nyaman. Jadi kalau ada orang nyenggol kita, itu justru kita, jangan-jangan memang ada yang salah di saya. Apa sih kurang saya? Apa sih yang harus saya perbaiki lagi? Itu jadi tidak mengedepankan ego. Biasanya kalau mengedepankan ego, kita pinginnya bales saja. Saya disakiti ini berarti. Harus balas menyakiti. Padahal mungkin orangnya tidak sengaja. Itu banyak terjadi kan belakangan. Ketidaksengajaan yang jadi masalah besar. Mobilnya disalib terus tidak terima. Kan sekarang banyak gitu. Terus wah sampai ngangkat pistol segala. Terus urusan polisi. Terus minta maaf. Terus wah rame. Kenapa bisa begitu? Ego. Jadi cara kita memvaluasi diri kita itu kadang-kadang tidak proporsional. Kalau ingin hidup ringan, tidak mudah tersinggung, mari kita rendahkan level ego kita. Ini ada satu ilustrasi menarik. Kata Zhangzi, kebahagiaan itu tidak terletak dalam kebahagiaan itu terletak dalam tidak adanya upaya mencari kebahagiaan. Ini sebenarnya sederhana sih. Selama orang itu masih mengejar kebahagiaan, ya dia tidak akan bahagia. Namanya saja mengejar. Caranya untuk bahagia apa? Ya jangan dikejar, dinikmati saja. Diterima saja situasi dan kondisi saat ini. Tapi kan kadang-kadang rasanya pahit, Pak. Level bahagiamu luar biasa kalau dalam kepahitan pun kamu bisa nyaman. Masih bisa bahagia. Ya nanti ini sebenarnya lagi-lagi ada hubungannya dengan ego. Jadi kemampuan kita mengontrol aku, diri kita sendiri. Ini lanjutannya ego tadi ya. Beliau menarasikan begini, misalnya kita gegeran dengan orang, betapa absurdnya kalau kita itu bertengkar dengan orang lain, rebutan kebenaran. Misalnya, kata Zhangzi, kamu dan saya bertengkar. Jika kamu mukul saya, apa itu berarti kamu benar dan saya salah? Jika saya yang memukul kamu, apa itu berarti saya benar dan kamu yang salah? Apakah salah satu di antara kita benar dan yang lain salah? Ataukah kita berdua benar atau kita berdua salah? Jika kamu dan saya tidak tahu jawabannya, orang lain pasti lebih bingung. Siapa terus yang harus memutuskan yang benar? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kamu untuk memutuskan? Tapi jika dia sudah setuju dengan kamu, bagaimana dia bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan saya? Bagaimana dia juga bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang tidak setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah tidak setuju dengan kita berdua, bagaimana dia bisa memutuskan? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah setuju dengan kita berdua, bagaimana juga dia memutuskan? Jelasnya, baik kamu, saya, maupun orang lain tidak bisa tahu jawabannya. Haruskah kita menunggu orang lain lagi? Kata dia. Ini cara dia menarasikan betapa absurdnya kita yang bertarung memperebutkan kebenaran. Di masing-masing mengklaim benar. Yo aku dong yang benar, yang sana yo aku dong yang benar. Terus gimana? Salah satu benar, wong yo kita sama-sama ndak ngakui. Apa kita sama-sama benar? Ndak mungkin. Sama-sama salah juga sulit diterima. Nyari orang lain, orang yang kayak gimana? Yang setuju saya, yo mesti ndak adil dia. Yang setuju kamu ndak adil. Yang setuju kita berdua, yo ndak menilai nanti namanya. Yang ndak setuju kita berdua, yo sama saja. Nyari orang lain lagi, ya tambah capek kita. Ini absurdnya bertengkar. Jadi kita kadang-kadang muter di situ. Bertengkar. Baik. Terakhir, ini satu quotes panjang. Ini tidak mungkin saya jelaskan, teman-teman. Nanti direnungi di kamarnya masing-masing. Ini ada 24 hal
yang mungkin jadi bahan puasa kita. Pangkat, kekayaan, keunggulan, prestis, ketenaran, dan keuntungan. Ini 6 hal yang membangkitkan keinginan, membuat kita menginginkan sesuatu. Lanjut, penampilan, tindakan, kecantikan seksual, koherensi konseptual, energi emosional, dan ambisi. Itu hal-hal yang menjerat pikiran. Kemudian, ketidaksukaan, keinginan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Itu yang mengikat keutamaan. Kemudian, menghindar, mendekati, menerima, memberi, memahami, dan kemampuan. Itu yang menghalangi jalan. Akhirnya kita tidak berjalan. Ini 24 hal yang harusnya tidak mengganggu pikiran kita. Kalau masih mengganggu pikiran kita, ya pada akhirnya kita tidak, kalau versi Taoisme berarti kita tidak dalam perjalanan menuju Tao. Jadi kita tidak ada on the right track, menuju kesejatian hidup. Hal-hal ini harus jadi pertimbangan kita untuk kita ambil jarak, biar kita bisa fokus. Saat kita terfokus, pikiran kita tenang dan jernih. Kalau kita tenang dan jernih, bisa kosong. Kalau kosong, pikiran mampu tidak melakukan apapun, namun tidak membiarkan apapun terbengkalai. Jadi tidak melakukan apapun itu maksudnya tidak memaksakan yang tidak seharusnya, tapi menjalani hidup secara alami saja. Ya diurusi, tapi tidak secara ambisius dan memaksa. Sesuai dengan ritme alamiah kehidupan. Jadi inilah caranya yang dipuasai dalam puasa pikiran. Bukan berarti terus tidak boleh, Pak, tidak boleh mencari keunggulan, Pak, kekayaan, ketenaran, boleh. Tapi tidak boleh melekat di kita. Harus berjarak, kemudian tidak terikat sama sekali, sehingga tetap dia hanya pendukung perjalanan kita menuju yang lebih sejati. Jadi raihlah 24 hal itu, tapi jangan terikat. Berjuang memperolehnya, tapi jangan tergantung. Jadikan itu semua pendukung. Jangan sampai hanya jadi distraksi yang mengalihkan perhatian kita dari rute utama hidup ini, yaitu perjalanan menuju Tao. Kalau versinya Taoisme. Baik ya, teman-teman, ini saya kira itu dululah. Paling tidak teman-teman malam hari ini bisa menangkap maksudnya puasa pikiran. Bagaimana kita bisa sepenuhnya mengendalikan hati dan pikiran kita, sehingga kita masih selalu ada di jalur yang benar, hidup secara harmonis, meskipun tetap terarah ke yang lebih hakiki. Nah, semoga nanti di bulan puasa kita pelan-pelan bisa melakukan puasa pikiran ini, biar penyakit insecure dan overthinkingnya bisa terobati. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.